Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi. Kali ini komiknya berjudul Kyoko Karasuma. Kyoko Karasuma sendiri diterbitkan oleh Level Comic berjumlah 10 volume, jadi 1 sampai 10 tamat. Kyoko Karasuma dibuat oleh Oji Hiroi story-nya dan art oleh Yusuke Kozaki. Gue dapet Kyoko Karasuma ini 1 sampai 7 di harga 1.500 satunya. Karena bekas rental, volume 8 dapat ceban ada di belakang harganya. Volume 9 dapat 7.000 8.000 gitu. Ini sama 7.000 8.000. Yang langka sih volume 8 sama 9 ya. Yang lainnya masih bisa dicari murah gitu harganya. Di Tokped gue sih lihatnya gitu. Pokoknya susah 8 sama 9 doang. Ceritanya tentang Karasuma, pemeran utama di sini, yang menjadi polisi muda di umur 16 tahun. Jadi dia di 16 tahun udah jadi detektif yang kerjaannya setiap hari menangkapi penjahat. Tapi penjahat yang ditangkap itu bukan manusia, melainkan iblis. Jadi kerjaan dia adalah menangkap iblis. Dan pada saat ia menjabat gitu Islam menjadi polisi, manusia itu nggak tahu kalau iblis itu ada. Jadi dibikin pasukan khusus, yang itu pasukannya Kyoko Karasuma, untuk membasmi iblis diam-diam tanpa sepengetahuan manusia. Karena kalau misalnya manusia tahu ada iblis, ngerinya chaos. Jadi kayak dia kerja di balik layar lah. Ya iblisnya beragam, ada werewolf, ada oni gitu yang ada tanduknya, banyak rupanya. Itu. Untuk ceritanya sendiri ini menurut gue menarik banget. Karena kurang lebih di sini tuh digambarin soal etnis ya. Jadi gimana ceritanya soal manusia dan iblis hidup berdampingan. Tapi di sisi lain mereka berdua nggak bisa hidup berdampingan. Otomatis salah satu dari mereka harus ada yang dimusnahkan. Dan ceritanya menurut gue bagus banget. Karena sepanjang cerita kita diperlihatkan karakter development dari si Kyoko Karasuma ini. Gimana dia yang awalnya kayak memihak banget sama manusia, sampai akhirnya dia tahu kalau dia itu ternyata blasteran, setengah manusia setengah iblis. Dan itu yang ngebuat dia kayak anjir, selama ini yang gue bunuh kaum gue sendiri. Ini gue ngelakuin hal yang bener apa enggak ya? Nah itu pertanyaan kecil bener-bener ngerubah karakter Kyoko di sini. Yang tadinya dari bocah polos yang kerjanya cuma nembakin iblis, jadi kayak bener nggak ya yang gue lakuin kayak gitu-gitu. Itu salah satu part yang gue suka sih. Terus di sisi lain banyak banget orang-orang yang kayak bisa dibilang rasis ya, karena mereka itu nggak memandang apapun. Jadi kayak nemu iblis langsung bunuh, itu bagian manusianya. Karena di mata manusia iblis itu jahat semua, padahal nggak semua. Di klannya Karasuma iblisnya nggak makan manusia, tapi kayak dia berbaur layaknya manusia normal. Cuman karena stereotype iblisnya udah jelek, jadi kayak nemu iblis dibunuh. Jadi kayak bener-bener ya kurang lebih ini menggambarkan rasis aja sih yang gue lihat antara iblis dan manusia. Dan manusia di sini superior karena jumlahnya banyak dan iblis di sini minoritas. Cuman bedanya iblis di sini dia kuat-kuat gitu, dia bisa ngebunuh 5 manusia sekaligus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan cerita di sini nggak cuman polisi nangkep iblis gitu-gitu doang. Jadi selain development karakter si Kyoko Karasuma, di volume-volume awal kita juga disuguhin soal politik di sini. Jadi kayak banyak banget percakapan soal politik. Kayak si A mau menjabat, mulai kayak partai kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih banyak banget. Dan yang gue suka dari Kyoko Karasuma ini, awalnya gue gak suka, kayak anjir gambarnya kok kayak gini ya, gambar kayak tipis-tipis banget, kayak kurang menarik. Lihat apa Kyoko Karasumanya kayak gini. Cuman makin lama gak tahu kenapa gue lihat gambarnya itu semakin bagus tuh. Kyoko Karasuma jadi kayak wanita seutuhnya. Tuh, bayangin Kyoko di sini sama Kyoko di sini. Itu beda banget. Jadi kayak selain development karakter di Kyoko Karasuma di ceritanya,
si autornya, si artnya Yusuke Kozaki juga semakin baik gambarnya. Dan di komik ini cuma ada 2 arc ya menurut gua yang gua highlight, karena 2 arc itu yang bener-bener topik utamanya. Dan menurut gua bagus sih, karena gue suka ceritanya depresif, soal bimbang hati, pencarian jati diri, kayak gue nih siapa sih sebenarnya gitu, gue suka. Terus ada gorengnya juga, banyak banget hal-hal tuh kayak kepala putus kayak gitu segala macem, karena kan ini rata dewasa, jadi wajar hal yang seperti ini ada. Jadi gue suka sama ini, apalagi buat kalian yang suka tentang pemburuan iblis, cuman lebih ke mature ya, atau dewasa. Kalau pemburu-pemburu iblis ya anak-anak kan paling kayak Genki no Kitaro, kayak nangkep iblis, habis itu iblisnya diapain gitu. Nah kalau ini beda, nangkep iblis ya iblisnya digorok lehernya gitu. Jadi kayak ya emang buat dewasa aja sih, karena banyak konten-konten seperti itu. Ya sekian review dari Red. Rating gua untuk komik ini 4 dari 5. Ini bagus kok, gue suka. Sekian review dari gua. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi tokopedia.com/dapuk hanya 3 DAPUKKK, atau nanya-nanya soal komik. Gue suka banget bahas komik gitu, karena ya salah satu kesukaan gue. Jadi kalau mau bahas komik bisa aja langsung ke dapuk_wibu, dapuknya 1, K-nya 1, DAPUK_wibu, nanya-nanya aja, nggak bahas komik, gue pasti bales selama gue nggak sibuk atau tidur sih. Banyak banget yang udah ngechat ngebahas komik, gue seneng aja gitu ngebahasnya. Gue juga jadi nambah pengetahuan baru soal komik-komik yang langka apa di Indonesia, komik-komik yang tiba-tiba dikapak gitu. Dikapak itu maksudnya kayak dipaksa tamat atau nggak dilanjutin kayak gitu sih. Yaudah sekian, terima kasih, sampai jumpa di review selanjutnya.